Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 8 bab gerak. Mudah-mudahan anak-anakku semua di rumah sehat selalu dan tetap semangat belajar. Kemarin kalian sudah pelajari tentang tulang. Sekarang kita lanjut dengan sendi dan otot. Anak-anakku semua, ada 3 komponen penting untuk manusia itu bisa bergerak. Yang pertama adalah tulang, yang kedua sendi, yang ketiga otot. Sendi itu adalah tempat bertemunya 2 tulang atau lebih. Menurut gerakannya, sendi dibagi menjadi 3, yaitu sinartrosis, sendi yang tidak bisa digerakkan. Contohnya adalah sendi pada tulang tengkorak ini. Yang kedua adalah amfiartrosis, gerakannya sangat terbatas. Contohnya adalah sendi pada tulang belakang. Yang ketiga diartrosis, sendi ini dapat bergerak bebas. Menurut bentuk sendinya itu ada beberapa jenis, yaitu pertama sendi peluru, kedua sendi engsel, ketiga sendi putar, keempat sendi pelana, dan kelima sendi geser. Nah, sekarang kita pelajari dulu komponen-komponen penyusun sendi. Itu ada 3 komponen penting. Yang pertama adalah ligamen ini. Nah, apa ligamen itu? Ligamen adalah jaringan berbentuk pita dan tersusun dari serabut yang liat sebagai pengikat antara tulang supaya sendi tidak terlepas dan dapat bergerak bebas. Yang kedua adalah cairan sinovial. Ini merupakan pelumas sendi supaya mudah bergerak bebas. Yang ketiga adalah tulang rawan atau disebut dengan kartilago, yaitu sebagai pelindung antara tulang supaya tidak terjadi kerusakan sendi akibat gesekan. Nah, sekarang kita pelajari tentang sendi diartrosis tadi yang dapat bergerak bebas. Pertama adalah sendi peluru. Itu ciri khasnya adalah berbentuk mangkok seperti ini. Nah, contohnya adalah sendi pada lengan atas, sendi belikat pada pinggul dan paha. Kemudian sendi engsel itu memiliki gerakan satu arah ke depan atau ke belakang saja. Contohnya adalah sendi pada siku dan lutut. Sendi putar itu terdapat antara tulang tengkorak dan tulang leher, sehingga kepala dapat memutar, mengangguk, dan menggeleng. Ciri khasnya ini satu ada lingkaran, satunya lagi yang di tengah sebagai poros. Sendi pelana itu berbentuk seperti pelana seperti ini. Satunya lagi menyesuaikan, dapat bergerak 2 arah, depan, belakang, dan samping. Contohnya adalah ruas sendi pangkal ibu jari. Yang terakhir adalah sendi geser. Ini permukaannya itu berupa bidang datar dan paling sering digunakan dalam aktivitas gerak manusia. Contohnya adalah sendi pada pergelangan tangan, kaki, dan ruas tulang belakang. Nah, sekarang kita pelajari tentang otot. Otot itu adalah merupakan alat gerak aktif. Apa fungsi otot? Fungsinya adalah sebagai jaringan yang dapat berkontraksi, memanjang atau memendek, sehingga kita dapat melakukan gerakan. Nah, inilah tulang yang belum diselimuti otot, tidak mungkin ini bisa bergerak. Dan ini adalah gambar tubuh manusia yang sudah diselimuti dengan otot yang memungkinkan orang itu bisa bergerak. Contohnya ini, lengan ini kalau ditarik ke atas, maka ini akan memendek, menarik. Sebaliknya ini kan relaksasi, memanjang. Nah, kalau ini relaksasi, ini menarik, maka ini akan jadi turun. Demikian kerja otot. Jenis otot itu ada 3. Yang pertama adalah
otot rangka atau otot lurik. Cirinya adalah bekerja secara sadar, jadi disadari kerjanya dengan keinginan dan sebagai alat gerak aktif. Yang kedua, sel ototnya bergaris melintang seperti ini, melekat pada tulang dengan perantara tendon. Nah, ini yang menghubungkan antara otot dengan tulang, berupa pita tebal, berserabut, dan sangat lihat. Yang kedua adalah otot polos. Ini di dalam tubuh manusia itu ada otot polos. Ini termasuk otot yang tidak sadar, bekerjanya tanpa disadari, berbentuk gelendong dan memiliki satu inti setiap selnya. Berkontraksi sangat lambat. Terdapat pada organ tubuh seperti lambung, usus, kantong empedu, rahim, dan saluran air seni. Yang ketiga adalah otot jantung. Ini seperti ini. Ini termasuk otot yang tidak sadar, tapi jenisnya bergaris seperti otot rangka. Seperti ini. Nah, gangguan pada sistem gerak itu ada beberapa. Yang pertama adalah rickettsia, yaitu kelainan tulang pada kaki berbentuk O, bagian tengahnya melengkung keluar, atau berbentuk X, bagian tengahnya itu melengkung ke dalam, disebabkan karena kekurangan zat kapur, fosfor, dan vitamin D. Yang kedua, osteoporosis, yaitu kelainan tulang yang rapuh dan sangat mudah patah, disebabkan karena osteoblast kurang aktif sehingga menghasilkan sedikit hormon, dan penyakit ini sering dialami oleh orang-orang yang sudah berusia lanjut. Yang ketiga adalah patah tulang karena tekanan ataupun benturan-benturan sehingga tulang itu bisa patah. Yang keempat adalah kelainan pada tulang belakang. Itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah kyphosis, yaitu tulang belakang di bagian dada ke belakang. Ini bagian dada melengkung ke belakang. Yang kedua adalah lordosis, bagian pinggulnya itu ke belakang, bagian tengahnya sini ke depan. Yang ketiga adalah skoliosis, yaitu melengkung ke arah samping, bengkok, mungkin karena kesalahan duduk yang tidak benar. Nah, untuk menjaga kesehatan pada sistem gerak itu ada beberapa yang harus bisa dilakukan, yaitu mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium dan vitamin D. Juga sering berjemur di pagi hari karena itu membantu membentuk vitamin D. Yang ketiga, banyak olahraga, tentunya disesuaikan dengan keadaan, kemampuan, usia, dan sebagainya. Yang keempat, menghindari kebiasaan duduk yang tidak benar dan tidur yang tidak benar. Nah, inilah tugas kalian anak-anakku semua. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Selamat mengerjakan, selamat belajar, semoga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.